cara. Jadi setiap produk ada caranya sendiri-sendiri. Tapi secara umum metode iklan yang sekarang metode iklan yang hari ini dipraktekkan itu udah cukup buat jalanin campaign-campaign yang teman-teman bisa kerjakan gitu. Campaign iklan produk digital, campaign iklan produk fisik gitu, campaign iklan untuk datang ke event, campaign iklan juga dengan orang datang ke bisnisnya kalau teman-teman punya bisnis sendiri gitu. Jadi tidak berpaku pada produk digital. Oke, dari saya gitu aja, mungkin biar gak kelamaan. Silakan kalau mau ada yang ditanya, kita batasin aja mas, mungkin 5-10 menit. Nanti lebih banyak tanya di grup aja. Karena lebihnya udah banyak Pak, udah 4 jam. Takutnya rekaman ini itu mas. Silakan mas, balik ke Mas Lukman. Halo Mas Erlan. Ya. Ini sebelum mau tanya jawab, ada salah satu istilahnya member grup saya mau kasih testimoni dulu dia, karena dia udah hampir tembus 30 juta katanya iklannya. Silakan Mas. Ya, mau kasih testimoni gitu. Mana ya anaknya? Coba raise hand deh. Kanaya mana Kanaya? Bentar. Dia bilang mau. Bentar ya. Oh, tunggu katanya. Oh, ini Kakak Naya nih kayaknya nih. Aja mas. Bentar. Open mic Ya, mas. udah. Kita fokus ke Kakak Naya ya. Ya. Hai teman-teman semua, selamat siang. Nama saya Kanaya. Yang dimana puji Tuhan untuk saya telah bergabung pada kelas Kak Irsyad ini dari bulan April 2026. Dan di tanggal 6 Mei ini 2026 saya praktek dan juga melakukan iklan di Meta Ads yang dimana menjual produk digital berupa tools AI. Selanjutnya puji Tuhan juga sekarang omset saya ada di 29 juta. Pokoknya ilmu dari Kak Irsyad ini itu isinya tuh daging banget gitu. Terus sekian terima kasih dari pengalaman yang pernah saya mana ada nggak saya pelajari gitu. Oh gitu. Bisa ini enggak dilihat dashboardnya, Scalep-nya aja dikasih lihat. Coba biar percaya. Share code ya? Ya, share screen. Oh, share screen. Tapi bagian dashboardnya aja, jangan kasih lihat produknya. Oh ya, sebentar ya. Iya, biar nggak cuma kayak omongan aja ini mah gitu. Nah, bisa share screen. Kemute. Terus makan ayam. Baik, untuk kan mau share screen-nya, ini hanya host yang dapat berbagi. Oke. Saya kasih. Oh, sudah. Ya, Sudah. sudah. Sebentar.
Iya, ada 9 juta yang belum ditarik tuh ya Kanaya ya. Iya, coba refresh coba Iya, sebentar. biar nggak settingan refresh. Ya, ini udah refresh. Coba refresh. Oh, Udah. mantap, alhamdulillah, puji Tuhan. Dah, Iya. oke, sip. Terima kasih ya Kak Kanaya ya. Ya, terima kasih juga Kak. Oke, Makasih ya ilmunya. siap. Saya izin keluar ya. Oke. Terima Oke. kasih. Oke Om, kita bisa langsung lanjut ke tanya jawab dan kita kasih waktu 10 menit aja karena ini udah lebih dari berapa jam ya. Sebenarnya harusnya kita kan webinar 2 jam, tapi ini kita lebih banyak banget waktunya. Nggak apa-apa, sekarang tinggal tanya jawab aja 10 menit. Yang mau bertanya silakan raise hand. Nanti saya kasih izin untuk berbicara gitu. Ya. Halo, Kak Hafiz. Halo, masih sehat? Iya, halo. Mau tanyanya ke saya apa ke Pak Erlan, ke Mas Erlan? Mungkin bisa dua-duanya karena pertanyaan general sih, bukan spesifik banget. Oke. Mungkin kalau saya kan pekerja ya Mas, yang dimana pagi sampai sore bahkan malam mungkin lembur mungkin untuk memulai bisnis, untuk setting produk, iklan dan sebagainya, mungkin untuk membagi waktunya mungkin agak kesusahan gitu. Mungkin bisa dibagikan tipsnya mungkin dari Mas Irsyad atau Mas Erlan ya, bagaimana untuk membagi waktu terutama untuk para pekerja, apalagi mungkin ibu-ibu juga yang wanita karir gitu ya, itu gimana ya Mas ya, biar tetap berjalan juga untuk berbisnis di MetaS, memasarkan produknya di sela-sela kesibukan kita juga gitu sih Mas. Oke, siap. Gimana Om Erlan mau jawab Om? Halo? Kalau dari saya, kalau untuk menjalankan bisnis ini, saya kan dulu guru honorer ya. Jadi memang setelah pulang kerja itu pulang jam 3 sore masih ada waktu sampai malam gitu. Bisa istirahat dulu. Nah, setelah waktu mengajar ya paling saya bisa sediakan waktu 2 jam lah, 2 sampai 3 jam buat ya kita belajar ilmunya dulu gitu. Belajar ilmunya dulu. Ini kan kalian juga udah belajar ilmunya. Nah, nanti pada prakteknya bisa dicicil, misalkan sehari 2 jam mau ngerjain apa, ngerjain produk dulu, terus besoknya mau ngerjain landing page, atau besoknya lagi ngerjain apa gitu. Jadi kita sendiri yang harus memberikan prioritas kepada bisnis side hustle kita. Ini kan belum bisnis utama kan. Kalau belum menghasilkan, sebaiknya jangan sampai resign gitu. Lakukan bisnis ini di di sela-sela kita bekerja. Atau mungkin kalau punya libur Sabtu dan Minggu, maka saya akan mencoba di hari Sabtu saya khususkan untuk ya udah saya ngerjain ini, Minggu saya istirahat gitu. Gitu sih. Kalau Om Erlan gimana Om? Oke. Nah, ada suaranya ya? Ada. Oke. Saya ngalamin yang Pak siapa tadi namanya? Mana tadi? Ya. Pak Hafiz. Ya saya juga ngalamin kayak gitu Pak dulu Pak. Dan kalau sekarang ya karena sudah full jadi bahasanya sudah beda ya. Nah dulu tuh inget banget saya kalau belajar ya zamannya ini bedain posisinya bujangan sama sudah rumah tangga. Kalau bujangan itu kan kita haus ilmu, apa aja bisa dicoba tuh kan nggak ada buat bernya lah ibaratnya gitu. Kita mau buka sampai jam berapa juga dijabanin. Nah itu saya belajar dulu waktu pertama kali belajar yang tidak terfokus ya, lompat-lompat ya, belajar SEO, belajar
YouTube, belajar Google AdSense, belajar Facebook awal-awal, terus blogging dan lain sebagainya. Itu saya cobain tuh Mas, metodologi udah lain gitu. Ngasilin nggak? Alhamdulillah ngasilin. Tapi justru ngasilinnya dari yang simpel-simpel. Kayak jualan di FJB di Kaskus, itu malah yang ngasilin yang begitu tuh dulu. Ya. Nah, akhirnya saya memfokuskan, ini kayaknya saya nyari hal yang bisa saya lakukan, karena saya fokusnya masih kerja, dan itu kan sampingan lah ibaratnya saya job. Gitu. Nah, yang saya lakukan adalah ya kerjainnya di luar jam kerja. Tadi saya dulu di pabrik ya, shift-shiftan, saya kadang Sabtu juga lembur, jadi saya kosong di hari Minggu. Ya, tadi kesenangannya adalah berkurang. Ya, harusnya bisa main sama teman-teman, bisa nongkrong-nongkrong. Itu malah kalau hari Minggu ada kumpulan komunitas apa, harus saya jabarin. Hari Minggu belanja ke Tanah Abang, saya jabarin. Jadi dicoba itu hal yang paling memungkinkan dikerjakan dulu. Nah, tadi kata Mas Rohman Mas Rohman, jadi kita cicil gitu, kita cicil. Beruntung kalau sekarang itu banyak ngasih orang jual e-course ya, itu tertata gitu loh. Tertata dalam artian kita belajarnya konteks to konteks, nggak general gitu. Ini kan mau jual produk digital, udah ada caranya, udah ada produk cara risetnya. Kalau dulu tuh lompat-lompat gitu, kita belajar Facebooknya kemana, kita mau belajar Google-nya kemana, mau belajar blogging kemana gitu. Jadi pusing gitu malah kebanyakan ilmu. Nah, sampai saya fokus adalah ketika justru itu kan masih kerja sambil jualan ya ibaratnya. Justru ketika sudah rumah tangga, anak satu, posisi pekerjaan sudah lumayan justru ya, itu kan ritmenya sudah ada tuh, berangkat pulang, main sama anak, kumpul sama keluarga. Itu kan ada momen kita ngapain lagi ya gitu ya, alih-alih misalnya orang larinya ke hobi main burung, main ikan. Nah itu saya hobinya malah ngulik, saya pengen kayak dulu lagi. Sempat saya tinggalin jualan itu karena saya mikir karir udah bagus lagi, saya malah berpindah gitu. Kemudian saya ngerasa ada kebebasan, bukan kalau finansial gitu ya, tapi lebih ke arah kebebasan. Saya nih kerja pengen, bukan passion ya, tapi lebih ke arah kita ngerjain apa yang kita kompeten di situ. Terus yang kedua tuh kita ngerjainnya itu punya kuasa yang penuh gitu loh Mas. Kalau kita ada di company tertentu kan ada batasan ya. Mungkin kalau teman-teman levelnya sudah manajerial ya beda cerita lagi. Nah itu tergantung kita yang mau komitnya kemana gitu. Kalau memang saya sampai di tahap misalnya ini sudah ngasilin nih. Dulu pertama kali saya jualan cukup gede itu hasilnya di blogging. Di blogging saya jual suplemen diet, sekali jual kebetulan produk MLM itu bisa 10 juta gitu. Satu closing 5 atau 10 juta. Sebulan dapat 5-10 klien, sudah lumayan gitu, jauh dibandingin kerja ya di saat itu. Nah sampai akhirnya begitu saya coba pindah ke Facebook Ads, saya iklanin produk diet. Dulu mau diblokir terus, tapi dicari gimana caranya, soalnya jualannya mudah gitu di saat itu ya, di 2013-14 itu. Terutama di 2014 karena hasil itu. Jadi setiap pulang kerja belajar, setiap pulang kerja ya bukan nggak beli sama anak ya, anak kita main sama anak, istri udah di situ. Mungkin istri ngelonin anak tidur, kita jam 10 sampai jam 11 gitu, kita luang 1 jam buat baca. Jadi dipisahkan antara kapan waktunya belajar, kapan waktunya itu untuk praktek. Nah kalau praktek butuh waktu lebih banyak, biasanya saya mengkhususkan waktunya. Biasanya di Sabtu misalnya atau Minggu. Nah kalau untuk produk digital ada kelebihannya adalah kan nggak perlu packing ya. Kalau dulu kan masih sambil packing tuh produk fisik gitu. Nah paling ya ketika lagi jalan, kalau misalkan jalan iklan, teman-teman butuh melihat mantau fasilitas-fasilitas yang disediakan sama Meta itu dipakai. Teman misalnya teman-teman bisa buka Ads Manager dari handphone ya teman-teman. Ketika setupnya di laptop, tapi ketika mau cek evaluasi, misalnya pengen pas lagi jam istirahat, jadi nggak dibuka aja. Itu sih intinya lebih ketepatan buat meluangin waktu gimana gitu. Oke, sip. Next question ada dari Kizo ya, dari akun Kizo. Kita buka dulu. Pertanyaannya apa Mas? Halo. Ya. Assalamualaikum Mas Rukman dan Om Erlan. Salam kenal. Mas, saya sebetulnya
baru ya, maksudnya baru mau masuk ke dunia digital kayak gini. Siap. Nah, saya pengen sih sebenarnya awalnya lebih ke pandangan Mas Erlan sama Mas Rukman aja dulu tentang dunia digital. Sebagaimana tadi Mas Rukman kasih lihat di awal ya, kan ini omset saya sekian dari periode 2 bulan, periode 1 bulan gitu. Nah, kok saya melihat produk digital ini apakah sebentar itu ya ininya ya, siklusnya gitu ya? Apakah nggak ya, kita kan sebenarnya kan pengennya kan akan cuan terus gitu ya. Maksudnya nih ngiklan, apakah ngiklan bisa dengan iklan di Meta tuh bisa terus menghasilkan gitu dengan satu produk digital yang sama. Nah, saya pengen tahu pandangan Mas Erlan dan Mas Rukman. Nah, kemudian gimana sih maksud saya nih, ini kan Facebook itu kan sebenarnya emang cara untuk berjualan ya, kita beriklan di situ gitu, pasti kan produk berbagai macam. Nah, saya ngelihat dari tadi ceritanya Om Erlan juga sepertinya udah mau berbagai macam dicoba gitu ya, dari produk fisik sampai mungkin produk digital gitu, sebagaimana Mas Rukman juga gitu. Nah, saya pengen ini sih pandangannya gimana gitu, melihat itu apakah Facebook akan tetap terus bisa dapat diandalkan nanti dengan begitu kita bisa tahu dunia Facebook Ads, akhirnya kita bisa, wah ini produk apa aja nih bisa nih gue jualin gitu. Siap. Saya pengen pandangan itu sebagai awalan. Terima kasih. Oke, Om. Kayaknya Om Erlan lebih berkompetensi untuk menjawab hal ini nih. Jadi kalau masalah produk gonta ganti itu kan gini, kita aja apa yang kita pakai sekarang nih pakai baju apa namanya yang agak gedean itu ya. Oversize. Dulu itu kalau pakai baju begini dikata badut. Nah, gitu ya. Sekarang ngetrennya begini, misalnya gitu ya. Terus headset nih, Om Rukman pakai headset gaming gitu. Sekarang orang lebih banyak pakai TWS itu. Artinya kita tidak bisa melawan, tren itu nggak bisa kita lawan ya. Jadi teman-teman itu jualan, boleh nggak saklek jualannya? Boleh. Contohnya misalnya apa? Saya sudah produksi barang ya, misalnya terus ya mau nggak mau itu saya jual, saya pakai berbagai macam cara buat menjual produk. Rugi-rugi dulu nggak apa-apa deh, nanti kalau udah untung bisa nunjukin buat rugi. Atau opsinya adalah saya masih mending adalah nyari produk yang laku di pasaran. Nah, berarti kita ngikutin arah market tuh. Nah, produk yang laku di pasaran itu apa sih yang lagi booming, apa yang mudah dijual. Nah, teman-teman tinggal pilih tuh, mau yang ngetes sesuai dengan apa namanya keinginan kita ya, atau kita ngikutin market gitu. Nah, tentu yang lebih mudah untuk menghasilkan adalah yang ngikutin market. Contohnya adalah kenapa kok siklus produk digital tidak lama, 3 bulan, 4 bulan. Kenapa? Karena satu, Meta itu sistemnya adalah sistem lelang, sistem auction. Konten yang kita suguhkan ke Meta hari ini bagus, ketika baru dipublish, tidak menutup kemungkinan 3 hari lagi, 5 hari lagi, seminggu lagi, hasilnya akan turun gitu. Maka kita nge-refresh konten, bikinlah konten baru, bikinlah konten dengan angle yang lain, bikin dengan hook yang lain. Jadi produknya tetap sama, tapi kita suguhkan dengan cara yang berbeda. Ada yang pegang produknya begini, ada yang pegang produknya sama. Ada yang dipegang sama artis, ada yang dipegang sama non-artis. Nah, itu tergantung keteguhan kita buat memperjuangkan produknya. Produk itu bisa nggak sih diperjuangkan sebegitunya gitu. Nah, di satu case ya, misalnya saya ada jalan, ini produk tadi yang ada di screenshot itu ya, produk Medicare itu 2025 produknya nggak laku, jual gitu, nggak laku, kurang laku lah, kalau nggak laku mau apa, kurang laku. Artinya ketika dijual agak cukup suffer lah buat nutupin cost segala macam. Tapi ketika dijalankan dengan kita coba ngetes macam-macam gitu, karena itu produknya produk branded gitu, orang udah bikin produk dengan label brand, dengan ada brand ambassador dan sebagainya macam gitu. Ya udah kita coba berbagai macam cara, akhirnya ketemu dari mulai omset 0 ibaratnya, atau omset 10 juta, 20 juta, terus bergerak naik sampai di tahun kedua tuh kayak yang di screenshot itu. Nah, itu pertumbuhan namanya. Nah, itu ngeliatnya apa? Ngeliatnya adalah produknya mungkin sama, atau nanti akan muncul turunan-turunannya, tapi upaya untuk memasarkannya ya, medianya untuk Facebook, tapi kontennya disesuaikan dengan areanya. Atau misalnya
Kalau tahun ini saya jualan kaos polo, kalau pakai talentnya Irfan Bahdim udah nggak laku, tapi kalau pakainya JI Jazz laku gitu. Jadi kita ngikutin ritme itu. Jadi kalau ditanya metanya akan bisa terus ngebantu bisnis kita atau enggak, justru pertanyaannya dibalik, kitanya bisa sampai kapan nih ngasih input yang bagus ke Meta biar bisnis kita berkembang, atau kita nyerah duluan gitu. Karena kalau kita lihat historinya, Metanya dari 2013 sudah nge-build, bisnisnya udah 17 tahun ya. Kalau ngikutin kasus saya nyoba-nyoba nih, nah kita ya sendiri baru mulai gitu. Jadi istilahnya kuat-kuatannya di sana gitu. Kalau ditanya di tempatnya sendiri, ya namanya itu potensi Meta bangkrut dibandingin saya bangkrut itu lebih besar di saya gitu. Karena resource saya terbatas. Karena kan resource Meta gede gitu. Potensi untuk bangkrut ada nggak? Ada. Cuman secara resiko bisnisnya lebih gedean di saya dibanding ke Meta gitu, yang itu gede banget gitu. Jadi fokus kita adalah hal yang bisa kita kontrol. Di saat ini hal yang bisa kita kontrol, tadi kita punya budget terbatas, kita punya terbatas, maka yang kita fokuskan adalah kita jualan atau kita cari produk yang tidak terlalu memaksa. Kita ngikutin ride the wave aja gitu. Sekarang misalnya lagi musim konten AI untuk mengenerate apa, teman-teman punya capability di sana, nge-build apanya ya silahkan jalan gitu. Atau misalkan mama, saya tuh jago nulis resep yang orang-orang nggak tahu, misalnya apa resep pecel pincuk enak atau apa gitu, dibikin aja e-booknya gitu, tinggal nanti media pemasarannya disesuaikan gitu. Karena kalau teman-teman tadi lihat e-booknya Mas Rukman yang tadi yang template planner itu, ya e-booknya ya biasa aja gitu, teman-teman bisa lihat bahkan ketika dikasih tahu di Etsy-nya, kalau teman-teman sudah lihat videonya, ya gitu aja nyarinya, di sana udah laku di box ini gitu kan, di sini tadi udah proven di sana, dia di box ini. Jadi kalau tadi juga sekarang ada yang nanya riset, ya risetnya gitu tempat lain laku, di kita juga laku gitu, bisa jadi laku. Nah caranya kita memvalidasi semuanya itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat kenapa makanya tadi saya masukin ke situ benchmarking itu, kita ngelihat orang jualan apa, kita tahu belanjanya di mana, gas kalau saya gitu. Paling simpel saya waktu itu jualan filter air, saya lagi main ke Kenari, itu dulu ada filter air kecil-kecil tuh, orang impor itu harganya dijual 80.000 ke 120.000 lah gitu. Begitu dicek di online, ada orang impor itu di Tokopedia waktu itu, harganya itu di bawah 20.000. Sekiranya saya lihat gitu, ini nyelesain masalah, saya bikin aja gitu. Saya butuhin air, taruh gitu, saya masukin wadah, airnya jadi jernih. Dibikin videonya pakai HP dulu, zaman dulu mah kan ya ala kadarnya lah. Habis itu di-upload di Facebook, jalan iklan, saya ngambil barang dari Tokopedia, dijual ke end user pakai pengiriman dari saya. Maksudnya nangkep ide jualan itu jangan dibikin terlalu rumit gitu. Nah nanti berikutnya adalah ketika sudah, ini yang membedakan mana yang struggle, mana yang suffer, mana yang bisa growing. Ketika teman-teman jalan dan ini bagus, itu jalan. Tapi teman-teman, what next gitu? Apalagi nextnya apalagi? Jadi kalau teman-teman sudah bisa iklan, sudah ada kalau bisa ya ada tim. Misalnya kalau produk fisik ya packing, customer service, ada orang lain. Teman-teman fokusnya iklan nih, berarti ini udah jalan nih, udah cuan nih. Saya nyari produk lain dong buat berikutnya apa gitu. Jadi teman-teman bikin backlog berikutnya. Kalau kerja kan ada jadwal tuh. Memang Selasa beda. Selasa misalnya kalau teman-teman saya biasa dulu produksi, Senin bikin obat sakit perut, Selasa bikin obat sakit kepala, Kamis bikin obat apa gitu. Nah itu kan jadwalnya beda-beda tuh. Nah untuk hari Selasa prepare-nya di hari Senin gitu. Untuk produksi hari Rabu prepare-nya hari Selasa. Teman-teman bikin gitu. Kalau mau jual hari ini lagi bagus sih, ini momen lagi bagus itu justru waktu yang pas untuk testing produk berikutnya. Jadi teman-teman bikin apa nih berikutnya. Nah itu yang bikin 11 tahun, hampir 12 tahun saya ya masih di sini gitu, maksudnya masih mulut tak aja ngerjain itu aja. Iya. Itu Mas paling Mas. Oke, siap. Ini ada dua lagi sih Om. Yang pertama dari Mas apa kakak aja ya, Kak Retea. Ini Iya ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya saya tuh masih pusing ya dengan targeting cara baca
Meta itu gimana. Kan katanya nggak usah pakai interest gitu ya. Nah, terus misalnya dilihat contoh tuh, saya kan memang belum praktek ya. Dicontoh misalnya wedding planner. Tahu dari mana siapa Meta itu udah deh, audiensnya kasih yang ini gitu. Tahu dari mana sih dia itu ngasih ke situ? Maunya Meta atau memang Meta punya data pernah ngetik ini jadi ke A ke audiens A karena dia pernah ngetik ini di ke audiens B gitu. Caranya gimana sih? Kan nggak pakai interest lagi. Oke, udah ya, siap. Ya. Udah, gini aja. Kalau dulu ya, tadi kan saya sebutin ya, kita ini dibentuk sama Meta itu bubbling audience. Jadi dulu banget, bukan dulu ya, sebelum eranya advantage dimulai itu kita di cluster. Kita cluster itu di kelompok-kelompok ini. Ada penyuka kucing, ada penyuka motor trail, ada bapak-bapak penyuka sepeda. Kita kan sering tuh klub apa, mencet apa, suka apa, like apa, share apa gitu. Nah itu direkam sama Meta itu jadi bentuk behavior. Jadi ada kesukaan dan behavior. Behavior tambahannya misalnya gini, pakainya apa, dia pakai iPhone kayak, pakai Android kayak, itu dikelompokin sama Meta tuh. Nah ternyata makin kesini kan tidak relevan. Contohnya yang tadi saya bilang, saya 2 tahun yang lalu, saya di 2019 ke kucing, miara kucing gitu. Tapi di 2026 saya udah nggak mau miara kucing gitu. Saya pindah ke rumah, ternyata saya lebih senang itu miaranya ikan gitu. Nah, Facebook kok tahu saya saya sekarang sukanya ikan. Ternyata saya buka HP saya, isi feed saya, isi Instagram saya sering kunjungin orang yang jualan ikan. Saya sering check out apakah ikan di e-commerce. Saya sering lihat orang live jualan ikan. Jadi semuanya ikan semua isinya. Akhirnya Meta memetakan hal yang baru ke saya. Ini orang yang ini penyuka ikan. Kalau tiba-tiba bulan depan saya berubah lagi interaksi di Meta, ya akan disesuaikan lagi. Nah itu yang disebut kalau yang sekarang itu data point. Jadi istilahnya ada dot metrik yang ngumpulin, oh ini disuguhin konten ini nih, cocok nggak cocok ya dipindahin lagi konten yang lain. Tapi tidak sesimpel yang kita bayangin disodorin 1 gambar, 2 gambar. Jadi di Meta itu kan kalau Mbak buka Facebooknya dari handphone sama dari desktop itu beda tuh. Selain iklan yang ditampilkan juga posisi slot iklannya beda. Ada yang di feed ya, ada yang di banner, ada yang di marketplace, ada di right hand yang atas, terus ada lagi di inbox sekarang, ada lagi sekarang kalau teman-teman udah ada yang kena, buka di WA, ini tiba-tiba siapa, saya nggak temenan kok, ada status di WA saya gitu. Nah semacam itu ngumpulin segala macam informasi yang touch point kita ya. Jadi apa yang aktivitas yang kita lakukan dikumpulin sama mereka, ngebentuk sebagai behavior kita. Jadi Meta ngelompokinnya sampai ke sana. Jadi kalau ngomongin AI itu, di AI yang kita pelajaran sekarang itu, basic machine learning yang Meta sudah jauh lebih canggih dibandingin apa yang kita pikirkan. Kalau sekarang kita mau bisa generate text, apa segala macam, kalau dia tadi, semua inputan yang kita dari daily activity kita gitu, termasuk apa yang kita lakukan di rumah, kita chat sama keluarga, kita foto, tiba-tiba muncul di Instagram kita juga, untuk kita publish ya. Kita ngomong, aduh, lagi pengen makan ramen, kita buka IG tiba-tiba ada ramen gitu. Nah itu behavioral itulah yang ditangkap sama Meta. Nah kalau ngomonginnya itu nanti lebih dalam lagi, ada neuro language learningnya mereka gimana gitu. Tapi sesimpel itu, jadi apa yang aktivitas yang kita lakukan itu dikumpulin semua sama Meta. Itu paling Mbak. Oke, udah terjawab ya. Ada terakhir nih dari Kang Seojo. Oke, silakan Mas. Kang Seojun ya bacanya. Kak. Iya. Halo, Mas. Nggak jadi ya? Jadi nggak nanyanya nih? Ini Mbak, yang ini aja nih ada. Ini aja nih yang bawah. Oh jadi katanya, katanya. Bentar. Ya silakan Mas. Audionya nggak ada. Ya udah tulis berarti. Yang
Apa jawab Mas Anto aja dulu kali ini, Mak. Om Erlan. Apa tuh? Ini yang Mas Anto. Anto apa pertanyaan? Mas Esa, bagaimana mencari ide produk? Apakah dari Alura saja atau rekomendasi yang lain? Kalau market sih tadi kalau saya ya, kalau ide produk ya, kalau teman-teman kalau teman-teman kebiasaan jajan sama Mas Rukman carinya di Alura, silakan. Tapi kalau saya sesimpel, apa sih yang lagi happening? Buka aja Excellendory. Teman-teman dapat iklan apa, cari keywordnya, masukin ke Excellendory. Nanti muncul dia. Nanti tinggal bikin aja idenya. Kalau dia masarin udah lama, kita bisa bikin lebih dari dia nggak gitu. Tambahannya apa? Itu aja, jadi jangan bikin pusing. Cari market